Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir saya, sehingga pada siang hari ini seminar hasil dapat dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar hasil saya yang berjudul Analisis Pengaruh Variasi Temperatur Pemanas Bahan Bakar B20 terhadap kinerja mesin diesel tipe 1. Kita lanjut ke latar belakang. Pada penelitian kali ini, latar belakang terdiri dari 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi minyak bumi dan bahan bakar alternatif. Seperti yang kita ketahui, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat pesat. Terlebih lagi setelah munculnya revolusi industri di bidang otomotif yang sangat meningkatkan perkembangan, sehingga kebutuhan akan minyak fosil atau minyak bumi semakin meningkat. Seperti yang kita ketahui, di era sekarang ini persediaan minyak bumi itu sangat berkurang. Menurut Internal Engine Outlook, kebutuhan akan minyak bumi pada tahun 2030 itu berkisar 53%, sedangkan pada tahun 2005 hanya 26-27%. Oleh sebab itu, maka diperlukannya lah suatu energi alternatif yang berupa biodiesel, di mana biodiesel itu sendiri merupakan minyak lemak hewani atau nabati yang nantinya dapat digunakan sebagai campuran atau bahan bakar alternatif. Namun, biodiesel itu sendiri masih memiliki kekurangan, di mana kadar viskositas dari biodiesel itu sangat tinggi dibandingkan minyak fosil atau minyak bumi. Oleh sebab itu, pada penelitian kali ini akan dilakukannya suatu treatment terhadap biodiesel sebelum digunakan pada mesin diesel, di mana yang nantinya pada saat pengujian bahan bakar biodiesel tersebut akan dipanasi terlebih dahulu dan kemudian nanti akan digunakan sebagai bahan bakar pada mesin diesel tipe 1 yang nantinya akan dianalisis bagaimana kinerja dari mesin diesel tersebut. Kita lanjut ke rumusan masalah dan batasan masalah. Pada penelitian kali ini rumusan masalah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu bagaimana pengaruh variasi temperatur bahan bakar biodiesel B20 terhadap daya efektif. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi temperatur bahan bakar biodiesel B20 terhadap pembakaran mesin diesel tipe 1. Yang ketiga, bagaimana pengaruh variasi temperatur bahan bakar biodiesel B20 terhadap pelepasan panas atau heat release mesin diesel tipe 1. Batasan masalah itu yang pertama adalah bahan bakar yang digunakan berupa biodiesel B20. Yang kedua, rasio kompresi yang digunakan adalah rasio kompresi 18. Yang ketiga, menggunakan mesin diesel tipe 1. Yang keempat, temperatur yang digunakan adalah 30, 50, 60, dan 70. Kita lanjut ke teori. Itu yang pertama, mesin diesel 4 langkah. Mesin diesel 4 langkah merupakan salah satu mesin pembakaran dalam yang merubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik atau energi gerak. Seperti yang kita ketahui, mesin diesel 4 langkah membutuhkan 2 kali putaran poros engkol untuk menyelesaikan satu siklus atau satu kerja. Ke metodologi pengambilan data. Pada penelitian kali ini, metode pengambilan data itu terdiri dari 4. Yang pertama, studi literatur, di mana kita mengumpulkan materi-materi dari berbagai sumber, dari jurnal, internet, dan Google. Yang kedua itu adalah mendesain dan merancang alat pemanas bahan bakar, di mana kita melakukan desain dan perancangan alat pemanas bahan bakar, yang mana nantinya apakah alat pemanas bahan bakar ini dapat digunakan pada saat pengambilan data. Yang ketiga itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dilakukan dengan menggunakan alat mesin diesel tipe 1 yang berkapasitas 5 watt 1 silinder.
Yang keempat itu adalah eksperimen, di mana penelitian ini dilakukan secara eksperimental. Kita lanjut ke proses pengambilan data eksperimen. Pertama, itu terlebih dahulu biodiesel dipanasi sebelum masuk ke ruang bakar, di mana setelah mencapai temperatur tertentu, kemudian bahan bakar dilanjutkan ke dalam mesin yang nantinya akan data dari mesin tersebut akan diteruskan ke dalam komputer, di mana dalam komputer kita akan mengolah data-data yang dari mesin yang nantinya akan menghasilkan suatu perhitungan grafik dari mesin diesel tersebut. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu analisis daya indikasi dan torsi, di mana pada grafik di atas kita dapat melihat bahwa pemanasan bahan bakar itu tidak meningkatkan daya indikasi pada mesin diesel, melainkan daya indikasi yang dominan tinggi itu dihasilkan pada bahan bakar yang tidak dipanasi di masing-masing kenaikan bebannya. Namun jika kita bandingkan daya indikasi yang dikonversi menjadi daya efektif itu, kita dapat melihat bahwa dengan adanya pemanasan bahan bakar, nilai daya indikasi yang dikonversi menjadi daya efektif itu meningkat. Misalnya pada beban 3 kg. Kita dapat melihat di atas bahwa pada beban 3 kg daya indikasi yang dikonversi menjadi daya efektif itu berkisar 17%. Sedangkan pada beban 6 kg itu berkisar 30%. Dan pada beban 9 kg daya indikasi yang dikonversi menjadi daya efektif itu meningkat menjadi 41%, dan pada beban 12 kg itu meningkat menjadi 50%. Di sini dapat kita melihat bahwa dengan adanya pemanasan bahan bakar dapat terjadinya peningkatan daya indikasi yang dikonversi menjadi daya efektif itu meningkat. Dalam artian daya yang terbuang itu semakin berkurang. Kita lanjut ke analisis torsi. Pada penelitian kali ini, torsi yang dihasilkan itu cenderung konstan di setiap kenaikan beban dan penambahan temperatur. Misalnya pada beban 3 kg kita dapat melihat pada grafik di atas itu torsi yang dihasilkan itu cenderung konstan, yaitu bernilai 5,6 Nm. Sedangkan pada beban tinggi juga misalnya pada beban 9 kg kita juga dapat melihat daya torsi yang dihasilkan itu berkisar 16,1 Nm. Di mana pada setiap kenaikan bebannya nilai torsi yang dihasilkan itu meningkat. Peningkatan nilai torsi itu berkisar 5,6 Nm di setiap kenaikan bebannya. Kita lanjut ke analisis konsumsi bahan bakar spesifik. Pada grafik di atas kita dapat melihat bahwa pada beban rendah itu terjadinya peningkatan konsumsi bahan bakar spesifik di setiap kenaikan temperaturnya. Peningkatan ini berkisar 8% di beban rendah. Namun ketika beban dinaikkan dan temperatur dinaikkan, kita dapat melihat di sini bahwa pada beban 9 kg itu terjadi penurunan atau konsumsi bahan bakar spesifik paling minimum terjadi itu pada beban 9 dengan temperatur 70 derajat Celcius, yaitu berkisar 0,33 kg per kilowatt. Kita lanjut ke analisis efisiensi volumetrik. Pada grafik atas kita dapat melihat bahwa perbandingan antara efisiensi volumetrik berbanding temperatur, di mana pada saat pemanasan bahan bakar
efisiensi volumetrik itu tidak dipengaruhi oleh pemanasan bahan bakar. Sebenarnya seperti yang kita ketahui bahwa efisiensi volumetrik itu dipengaruhi oleh laju aliran udara bahan bakar, di mana pada saat pengambilan data, laju aliran udara bahan bakar itu diatur oleh gubernur, yang diartikan laju aliran udara itu konstan. Kita lanjut ke analisis efisiensi termis. Pada grafik di atas kita dapat melihat bahwa efisiensi termis yang dihasilkan pada temperatur itu cenderung menurun pada beban rendah. Namun, ketika beban dinaikkan dan temperatur dinaikkan, kita dapat melihat efisiensi termis maksimum itu terjadi pada temperatur 70, beban 9 kg dengan efisiensi termis dengan nilai efisiensi termis itu 28,64%. Kita lanjut ke analisis pembakaran bahan bakar. Pada grafik di atas kita dapat melihat bahwa dengan adanya pemanasan bahan bakar itu dapat mempersingkat jarak antara start of combustion ke titik mati atas, di mana pada saat bahan bakar belum dipanasi pada beban rendah memang cenderung lebih mendekati titik mati atas. Tapi ketika bahan bakar dipanasi dan beban dinaikkan, jarak start of combustion ke titik mati atas itu cenderung lebih dekat, sekitar 1-2 derajat sebelum titik mati atas. Begitu pula juga dengan jarak end of combustion, yang dapat kita lihat bahwa terjadinya di mana dia lebih mendekati sebelum setelah titik mati atas, sekitar 1-2 derajat. Kita lanjut ke analisis tekanan silinder. Dari pengaruh pemanasan bahan bakar terhadap tekanan silinder itu di mana terjadinya peningkatan nilai puncak tekanan silinder akibat terjadinya pemanasan bahan bakar, di mana tekanan puncak tertinggi itu terjadi pada temperatur 50 derajat Celcius dengan nilai maksimum yaitu 41,8 bar. Di mana dapat kita lihat di sini bahwa dengan dilakukannya suatu pemanasan dapat terjadi peningkatan tekanan silinder pada ruang bakar. Kita lanjut ke analisis pelepasan panas atau heat release. Dengan dilakukannya pemanasan bahan bakar sebelum digunakannya ke mesin diesel, kita dapat melihat bahwa dengan pelakuan panas itu terjadinya penurunan nilai pelepasan panas, di mana penurunan nilai pelepasan panas itu hanya terjadi pada temperatur 50 dan 60, di mana nilai minimum pelepasan panas terjadi pada temperatur 60 derajat yaitu 14,28 Joule per kilogram. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini terdiri 3 kesimpulan. Yang pertama adalah daya indikasi maksimum terjadi pada beban 12 kg pada temperatur 30 derajat Celcius itu sebesar 6,44 kW. Daya efektif maksimum terjadi pada beban 12 kg temperatur 30 derajat Celcius yaitu sebesar 33,22 kW. Sedangkan persentase daya indikasi yang dikonversi menjadi daya efektif maksimum terjadi pada beban 12 temperatur 60 derajat Celcius itu sebesar 51,72%. Konsumsi bahan bakar minimum terjadi pada beban 9 kg temperatur 70 derajat Celcius sebesar 0,32 kg per kilowatt. Efisiensi volumetrik maksimum terjadi pada beban 3 kg temperatur 30 derajat Celcius sebesar 67,93%, dan efisiensi termis
maksimum terjadi pada beban 9 kg temperatur 70 derajat Celcius, yaitu sebesar 29,52%. Yang kedua itulah peningkatan temperatur bahan bakar berbulu terhadap kinerja pembakaran, di mana menyebabkan jarak start of combustion itu lebih dekat sebelum titik mati atas sekitar 1-2 derajat. Yang ketiga itulah peningkatan temperatur bahan bakar B20 menyebabkan nilai puncak pelepasan panas menurun, di mana nilai puncak pelepasan minimum itu terjadi pada beban 3 kg temperatur 50 derajat Celcius, yaitu sebesar 14,2 Joule per kilogram. Kita masuk ke saran atau rekomendasi. Yang pertama, sebaiknya melakukan maintenance atau mengecek sensor apakah berfungsi sebelum mengambil data, agar data yang dihasilkan lebih akurat. Yang kedua itu melakukan penelitian lebih lanjut dengan variasi temperatur dan bahan bakar yang beragam pada putaran mesin tinggi. Mungkin sekian presentasi seminar hasil saya pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen dan dosen penguji yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini.